Jangan saya lihat ada di kuburan. Tinggalkan sekarang. Mau lo huberin buat kamu ini, saya tidak mau menguburkan itu. Janji? Viral, pendeta tidak mau kuburkan jenazah. Ini kronologisnya. Mari kita simak terlebih dahulu video singkat berikut ini. Saya ingatkan, tas itu jangan saya lihat ada di kuburan. Tinggalkan sekarang. Mau lo huberin buat kamu ini, saya tidak mau menguburkan itu. Janji? Ya, janji. Gini Pak Pendeta, kita ngasih itu di dalam, bukannya kita menyembah berhala. Sebentar, rokok yang dikasih itu, itulah kenangan kemarin. Sebelum meninggalin ibu, dia ngomong, anaknya mau sekolah ke Bogor. Mang, kamu tinggalin itu rokok sebungkus ya, seminggu juga habis ini. Bukannya untuk dirokok, bukan untuk menyembah berhala. Itu hanya untuk menyenangkan yang ngasih. Antum kubur kamu, Pak. Pulang. Mau keras-kerasan kita. Bukan. Saya pendeta. Itu siapa? Saudara dikasihi Tuhan, tentu oleh karena berita ini begitu viral, ada banyak orang yang bertanya-tanya, bagaimana sih sebenarnya kronologi dari cerita viral di mana ada seorang pendeta tidak mau menguburkan jenazah. Ada seorang ibu baru Manado meninggal, suaminya marga Panggabean. Setelah diserahkan ke acara gereja, pendetanya melihat ada di peti jenazahnya Alkitab, rokok, tas ibu-ibu dan sepatu. Lalu pendetanya mengingatkan supaya itu semua diambil karena yang meninggal itu biarlah tidak membawa apa-apa. Dia tidak merokok, tidak membaca dan lain-lain. Biarlah itu buat yang hidup. Dan itu bagian dari aturan gereja. Tetapi keluarga yang meninggal itu tidak mengindahkan apa yang dikatakan Pak Pendeta. Lalu pendeta tidak mau untuk menguburkan jenazah itu. Akhirnya, info yang didapat, yang menguburkan bukan lagi pendeta yang ada di video itu, tetapi pendeta di luar denominasi. Maksudnya bukan denominasi dari latar belakang pendeta yang menolak untuk menguburkan jenazah tersebut. Saudara dikasihi Tuhan, itu kronologi singkat, tidak terlalu berguna atau tidak terlalu bermanfaat. Ketika ada barang-barang tertentu yang dibawa oleh yang meninggal di peti jenazah. Yang terpenting dan terutama adalah bagaimana setiap anggota keluarga termasuk keturunannya memberikan yang terbaik semasa hidup. Saya teringat dengan satu peristiwa dalam Alkitab di mana Ishak yang sudah tua dan matanya telah kabur sehingga tidak bisa lagi melihat dengan baik, memanggil anak sulungnya bernama Esau, di mana Ishak berkata kepada anaknya di dalam Kejadian 27 ayat yang kedua sampai 4, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak,
seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya kumakan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Jadi berkat Tuhan kita nikmati, diucapkan oleh orang tua kita kepada kita, itu semasa mereka hidup. Oleh karenanya, saya ingin mengingatkan dan menyadarkan kita semua, siapapun kita, dari latar belakang denominasi, sinode apapun kita, mari kita mengambil sebuah komitmen ketegasan yang sungguh-sungguh, supaya kita memberikan yang terbaik kepada orang tua kita selama mereka hidup. Karena apapun yang kita berikan kepada orang tua kita, ketika mereka sudah meninggal, mereka tidak bisa lagi mencicipi, menikmati, merasakan hal tersebut. Mari kita berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik dari apa yang telah Tuhan percayakan, anugerahkan kepada kita selama orang tua kita hidup. Berikan yang terbaik. Kalau mereka sudah dipanggil Tuhan ke pangkuan Bapa di sorga, mereka tidak lagi bisa menikmati itu. Yang kedua, dari sisi pendeta, terus terang dari kronologi cerita tadi, bahwa ternyata itu sudah merupakan bagian dari aturan gereja. Saya tidak masuk dalam posisi mengintervensi atau mengutak-atik atau mengomentari aturan gereja. Kita hargai, kita hormati aturan gereja itu. Tapi satu hal yang perlu untuk menjadi perenungan bagi kita, karena salah satu yang dimasukkan ke peti jenazah itu adalah rokok. Bagaimana kita sebagai pendeta, penatua, gembala sidang, pastor, sintua, apapun jabatan kita, semasa hidup kita, apakah kita menjadi orang yang diperbudak oleh rokok? Jangan sampai mati ada dibuat aturan tidak boleh bawa rokok, tapi semasa hidup diperbudak, diperhamba oleh rokok. Ini yang menjadi masalah. Ini yang perlu kita pikirkan supaya kita sadar dalam hidup ini. Tubuh kita baik Roh Kudus, dan Tuhan mau supaya kita menjaga tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita cemari dan kotori tubuh kita dengan zat-zat atau hal-hal yang merongrong, merusak, bahkan mengganggu kesehatan kita, termasuk di dalamnya rokok. Jangan membiarkan diri kita diperhamba oleh sesuatu apapun. Karena kalau kita diperhamba oleh sesuatu apapun, maka itu adalah Tuhan kita, Tuhan kita. Mungkin secara konsep, teori, doktrin, ajaran, Tuhan kita benar. Tapi secara realita, pengalaman kehidupan, pola gaya hidup, bisa saja bukan Yesus Tuhan kita, tapi bisa sesuatu yang merupakan kebiasaan yang mana kita tunduk dan takluk kepadanya.